di paling bawah ini. Nah, otomatis warna tulisannya berubah. Yang sebelumnya dari ungu, kemudian pakai color picker diganti dengan warna yang ada di ilustrasi, diarahkan seperti ini, langsung klik selesai. Otomatis warnanya berubah. Gimana teman-teman, bisa ngikutin atau kecepatan? Kita lanjut. Aman ya, lanjut. Itu tadi warna, ada color palette, color wheel, copy style, apply color to page, dan color picker. Selanjutnya tadi untuk desain kita lanjut ke tipografi. Ya, tipografi lebih kepada teks. Nah, biasanya teman-teman dalam desain itu maksimal kita pakai 2-3 jenis font. Gitu ya. Contohnya seperti ini, ada heading, ada subheading, kemudian ada body text-nya gitu. Biasanya pilihan jenis font yang ketiga itu opsional gitu ya. Tapi teman-teman bisa pakai skema seperti ini. Maksimal 2-3 jenis font aja. Karena apa? Supaya nggak terlalu kelihatan berantakan ya. Nah, lagi-lagi teman-teman, kalau susah untuk padu padan font, di Canva juga teman-teman bisa pakai set font yang ada, yang tersedia di Canva. Yang mana itu set fontnya? Sama seperti tadi, seperti Canva menyediakan color palette-nya, teman-teman. Oke, kita coba ya. Ya, kita coba ini cara untuk menemukan si font setnya Canva. Teman-teman kembali ke desain ini. Tadi sebelumnya kita sudah pakai color palette ya. Nah, di sini ada style. Di style itu selain ada color palette, juga ada pasangan fontnya Canva. Jadi Canva merekomendasikan font-font pasangan font di sini. Di sini juga ada rekomendasi pasangan font dan warna, color palette, teman-teman juga bisa pakai. Nah, kalau pasangan font aja, itu ada namanya font set di sini. Tinggal diklik aja. Nah, ini sudah ada. Jadi teman-teman tinggal pakai aja yang mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekali lagi, untuk pemilihan font, terutama warna ya, warna font, kalau bisa teman-teman, ini wajib banget sih sebenarnya ya, karena yang namanya teks itu kan yang paling menonjol harus kelihatan gitu. Jadi, pakai pola teks gelap latar terang, seandainya teman-teman memakai background warnanya terang. Jadi pakai pola teksnya lebih gelap. Begitu juga sebaliknya, pakai pola teks terang latar gelap. Kalau teman-teman pakai latarnya gelap, teksnya pakai yang warna terang. Oke ya, lanjut. Nah, ini sekedar tips aja. Kalau teman-teman mau memasukkan gambarnya, visualnya itu ke dalam blog, dan fontnya juga dipilih sesuai karakter blognya teman-teman. Jadi di Canva itu banyak banget pilihan font gitu ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Misalnya karakter blognya itu lebih pada edukasi. Teman-teman bisa pakai yang jenis font di Canva ada namanya Merriweather, Flora, atau Times New Roman, standar lah ya. Kalau karakter blognya teman-teman lebih profesional, teman-teman bisa pakai si Roboto, ada Popin, Popin juga bisa dipakai ya di profesional, ada Montserrat sama Open Sans, atau Canva Sans, banyak font-font yang sejenis. Kemudian kalau teman-teman pakai karakter blognya itu lebih kepada kreatif dan fun gitu ya, bisa pakai si Quicksun, Pacifico, ini banyak. Atau kombinasi warna, kalau saya biasanya kalau desain sukanya kombinasi font ya. Kombinasi font itu ada yang huruf tegas atau pasangannya yang handwriting gitu ya, lebih ke huruf miring atau tulisan tangan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman bisa manfaatkan juga textile dari si Canva. Jadi di Canva itu tidak hanya ada efek untuk foto, tapi juga ada efek untuk teks.
teman-teman bisa manfaatkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini saya pakai efek shadow. Teman-teman bisa bukanya dari menu yang ada di atas. Sebelumnya diklik dulu teksnya. Nah, ini saya pakai efek shadow. Pakai efek shadow, kemudian shape-nya pakai style yang curve atau melengkung. Teman-teman tinggal kreasikan aja, memanfaatkan style efek yang ada. Oke. Nah, kalau ini saya pakai efek yang lift namanya. Efek lift ini dia membuat teks kita lebih terang ya, lebih terang. Ini pakai lift. Tinggal diatur aja intensitinya di sini, tinggal diatur ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian selanjutnya outline. Kalau tulisannya pakai outline ini biasanya saya suka kalau judul yang besar gitu ya. Karena kalau fontnya kecil kalau cuma di body text itu nggak cocok. Karena dia ada outline. Nah, ini saya pilihnya dari efek, text efek, kemudian sini ada pilihan outline. Untuk ketebalan outline-nya sendiri teman-teman bisa sesuaikan aja. Maksimal sampai 200. Oke, itu tadi fitur text effect. Selanjutnya tadi warna sudah, kemudian font sudah. Lanjut kita masuk ke layout. Nah, ini sebenarnya desain dasar banget ya. Cuma utak-atik warna, font, sama layout. Ini masih basic banget teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah rajin mengutak-atik, itu bisa berkembang dengan pilihan beberapa layout yang ada. Nah, dalam menentukan layout ini, yang paling penting sih visual yang terstruktur gitu, agar lebih menarik ya. Contohnya seperti ini. Nah, saya itu biasanya pakai yang basicnya itu cuma simetris dan asimetris. Sebenarnya kalau tata letak desain banyak ya, cuma yang saya pakai di sini yang saya share ke teman-teman yang balance. Ada yang balance-nya simetris, ada yang balancing-nya itu asimetris. Ini contoh yang simetris. Jadi elemen pada desain kiri dan kanan itu lebih seimbang, sama beratnya gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Skemanya itu misalnya judul dulu di atas, subjudul di sebelah kiri misalnya seperti ini, teman-teman mau masukkan visualnya aja, di sebelah kanannya ditambahkan informasinya aja, di bawah kemudian footernya ini mungkin informasi sumber, gitu ya, sumber desain. Oke. Mohon maaf ya kalau ada distraksi sedikit. Selanjutnya bisa juga pakai yang contoh layout seperti ini. Ini masih layout yang simetris ya. Jadi ada judul di atas, kemudian kita campur visual dan informasinya jadikan satu. Ya. Kemudian di bawah mungkin ada sedikit quote atau sumber gitu ya. Silahkan teman-teman tambahkan. Ini contoh yang saya buat. Kalau ini desain ini saya buat saat tugas sebagai kreator Pinterest. Jadi waktu itu saya ditugaskan untuk membuat desain rekomendasi liburan akhir tahun. Oke, ini desain aslinya. Teman-teman sebelumnya sudah tahu belum ya kalau Canva ini ada fitur baru yang namanya Visual Suite. Visual Suite itu seperti ini teman-teman. Saat saya presentase, saya bisa tambahkan ukuran file atau format file yang berbeda. Jadi kita dalam satu desain bisa pakai berbagai format. Nggak harus resize pindah ke halaman awal lagi. Siapa yang sudah coba nih teman-teman? Pakai fitur Visual Suite. Ini fiturnya baru aja diluncurkan 10 April kemarin saat Canva Create terbesar yang dilakukan oleh Canva. Oke, saya nggak bisa baca komen. Mungkin boleh dibacain aja ya kalau ada pertanyaan. Mbak, boleh nanya nggak? Iya. Maaf, tadi saya kelewat ini nyari layout yang simetris dan tidak simetrisnya itu di fitur apa ya tadi? Desain atau apa ya? Oh, kalau mencari layout, kalau layout ini kita tidak ada di fitur, Mbak. Nah, nanti di akhir Mbak bisa manfaatkan template yang disediakan oleh Canva. Biasanya skema untuk layout itu saya biasa pakai, ini masih dasar banget, yang lebih kepada balancing, keseimbangan. Nah,
Kalau keseimbangan itu biasanya desain, anak-anak desain udah pada tahu lah ya. Ini kalau yang saya dapat sih dasar banget. Itu ada yang simetris dan asimetris. Asimetris sebenarnya tidak seimbang, tapi dia menarik dan harmonis gitu, walaupun dia tidak seimbang. Nah, seperti ini. Kalau ini Mbak, nah ini tidak ada di fitur sih ya, tidak ada di fitur. Biasanya tata letak layout ini yang untuk kalau kita mau tata letak yang seimbang, desainnya seimbang. Biasanya seperti ini. Jadi elemen-elemennya tuh sama beratnya gitu. Baik gambarnya atau teksnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini gambarnya di sebelah sini. Informasi teksnya sebelah sini. Jadi tuh dia tata letaknya sama beratnya, seimbang kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, contoh desain yang saya buat tuh seperti ini. Kalau ini bukan dari template, Mbak, ini desain kreasi saya sendiri. Dari kreasi sendiri menjadi template, seperti itu ya. Desain aslinya tuh seperti ini. Jadi saya membuat desain yang simetris. Di sini saya kombinasikan visual foto langsung dengan keterangan teksnya, informasinya sama seperti itu. Oke Mbak, jadi kalau layout, bentuk layout itu bukan dari fitur ya Mbak. Tapi memang nanti di Canva itu menyediakan agar teman-teman lebih mudah untuk mengutak-atik dan tidak memulai dari awal, tersedia template kok nanti di Canva. Nanti kita sama-sama coba cari keywordnya. Oke Mbak, menjawab ya? Iya, sudah menjawab, Ya, Mbak. Makasih. iya. Nah, ini tadi contoh yang simetris ya. Ini juga salah satu contoh sederhana desain simetris. Ya, jadi letak elemennya seimbang, sama berat. Seperti itu. Nah, di sini saya masih share ke teman-teman karena kita masih basic banget tentang layout, tata letak layout. Yang kedua, saya ini ada desainnya namanya asimetris, layout tata letak yang asimetris. Elemennya tidak seimbang, tapi sebenarnya kalau sudah jadi terlihat balance sih, walaupun tidak seimbang elemennya tidak sama berat, ya. Misalnya visualnya lebih besar, informasi teksnya lebih sedikit, lebih banyak white space-nya atau elemen atau ruang yang kosongnya gitu ya, lebih minimalis. Tapi kalau dilihat sebenarnya ada harmonisasinya gitu. Seperti ini contohnya, di sini nggak sama berat kan ya. Di sini judul, di sini gambar, di sini ada white space, masih ruang kosong, ya. Tapi setelah jadi kelihatan harmonis karena ada permainan warna juga sebenarnya. Permainan warna, ada permainan kombinasi padu padan teks, padu padan font, seperti itu. Ya, ini desain aslinya ini juga kemarin salah satu tugas saya sebagai kreator Pinterest. Jadi membuat permainan yang Indonesia banget, ada apa aja. Salah satu desainnya saya buat yang seperti ini. Ya, ini desain yang asimetris. Oke. Tapi kalau teman-teman tidak bisa membuat atau tidak ada ide membuat desain dari awal, dari kanvas kosong, tenang aja, di Canva itu banyak banget template yang bisa teman-teman utak-atik. Jadi bagaimanapun tetap bisa berkreativitas, tetap bisa membuat desain dengan komunikasi visual ya, seperti tema kita hari ini. Teman-teman tinggal manfaatkan aja template-nya sesuai kebutuhan, kemudian gunakan keyword. Misal, gitu ya, misal. Di sini saya mau mencari desain infografis. Nah, ini teman-teman salah satu fitur si Visual Suite ya, Canva Visual Suite. Teman-teman nggak perlu back lagi ke halaman awal, membuat new create, itu nggak perlu. Jadi teman-teman langsung aja slide berikutnya, ya, klik yang tanda drop down ini atau drop up ini. Di sini teman-teman tinggal cari aja infografis misalnya. Ya, kalau di sini nggak kelihatan bentuk formatnya atau bentuk filenya, tinggal klik more seperti ini. Di sini teman-teman tinggal cari aja infografik. Ini contoh ya, kalau teman-teman mau membuat infografis. Ya. Nah, ini misalnya mau buat infografik yang bentuknya poster. Ya. Otomatis formatnya akan berubah. Beda kan? Yang sebelah sini ada
presentase, sebelah sini formatnya A4 sudah, poster. Oke, ini tinggal dihapus saja. Sorry. Ini tinggal diganti warna aja. Nah, di sini kita mau masuk kepada template infografis. Teman-teman mau mencari misalnya secara spesifik, misalnya di blog lagi mau nulis artikel tentang kesehatan mental. Contoh ya, kesehatan mental, teman-teman jadi perlu membuat infografis. Teman-teman tinggal pakai template yang ada di Canva aja, masuk ke desain sebelah kiri, klik desainnya, ya. Nah, ini tadi masih karena kita memakai style, color palette, dan font, kita kembali ke template ini. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja kata kunci yang spesifik. Ya, infografik kesehatan mental. Jadi, kalau teman-teman yang Canva-nya pakai pengaturan bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia. Ya, ini banyak pilihan, teman-teman tinggal pakai aja. Nah, kalau yang sederhananya, yang pakai layout yang simetris tadi, ada ini contohnya, ini termasuk simetris ya teman-teman. Oke, kelihatan ya dari sana ya. Nah, ini banyak contoh infografik kesehatan mental. Jadi cara teman-teman mencari template-nya itu dengan kata kunci yang spesifik, ya. Jadi tentang kesehatan mental. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contoh kita mau pakai yang ini ya. Teman-teman di sini karena sudah punya template, tinggal diutak-atik aja. Tinggal diganti, teman-teman bisa ganti jenis fontnya, ganti teks judulnya. Kemudian di sini juga teman-teman ganti keterangan informasinya. Namanya infografis, belum tentu isi yang ada di template ini sesuai dengan ide tulisan kita ya. Yang maksudnya yang relate dengan isi tulisan kita gitu, walaupun temanya sama-sama kesehatan mental. Karena bagaimanapun, walaupun ini namanya template, ya bukan berarti teman-teman plek ketiplek gitu. Kalau ini kan template ini ada kreatornya, ada yang buat gitu ya. Jadi tetap kita sebagai kreator juga membuat kreasi yang baru. Kalau tidak dari halaman kosong, teman-teman tinggal edit aja warnanya, ganti fontnya, seperti itu. Atau geser letaknya. Gitu. Misalnya ini. Atau teman-teman juga bisa ganti elemennya. Misal ini kita geser gitu ya. Ini digeser misalnya, dipindahin tata letaknya. Pakai kreasi teman-teman sendiri, itu bisa. Ya, misal seperti ini ya, contoh. Ini saya mau geser dulu, ya. Nah, ini saya mau geser ke kiri, biar tidak terlalu mirip dengan template yang ada. Apalagi kalau teman-teman membuat template, kemudian dijual sebagai hasil akhir produk digital. Ini nggak boleh sama sekali ya dipakai. Ya, ini saya mau grouping dulu. Ini saya mau geser ke kiri. Jadi biar nggak terlalu kelihatan miripnya, nggak terlalu mirip gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh ganti background-nya, ganti background ya. Nah, di sini kita pakai aja tadi yang tips untuk padu padan warna, sekaligus belajar ya. Nah, ini kan warna, kita mau tahu kode warnanya apa. Ya, klik dokumen colors-nya ini. Nah, di sini ada kode warna. Ya, saya mau copy ini, kemudian saya mau memanfaatkan si color wheel-nya Canva tadi. Oke, kita sama-sama coba ya. Nah, tadi warna yang sudah saya copy, saya pindahkan ke sini. Ya. Nah, padu padan warna yang cocok dengan warna yang saya pilih tadi, kode warna yang saya copy, ternyata si warna biru muda ini ya. Ya, saya copy lagi dari sini kode warnanya,
saya pindahkan ke halaman desain saya tadi. Ya. Misalnya saya mau menambahkan, ini kotaknya awalnya kosong ya, saya mau ganti dengan elemen shape yang seperti ini. Misal, walaupun kita pakai template, harus ada kreativitasnya ya, harus ada kreasinya, ini seperti ini. Misal, ya, tadi saya sudah pakai warna, ambil dari color wheel Canva, warna biru. Nah, ini saya ganti dengan warna biru yang sesuai color wheel ya, sesuai pasangan warna yang si peach ini. Di sini saya klik lagi dokumen color-nya, saya pindahkan kode warna yang sudah saya copy dari color wheel. Oke, tinggal kita paste aja, akan keluar seperti ini ya. Nah, ini mau saya pakai di sini ya. Nah, teman-teman tinggal manfaatkan gini aja. Jadi dia sudah ada padu padan warna. Seperti itu teman-teman. Salah satu contohnya. Ya, ini kita pindahin lagi. Kemudian ini juga. Nanti tinggal kita atur aja. Ya. Oke, kita geser ke atas sedikit. Kemudian tadi yang di belakang ini ada, ini mau kita rapiin. Ini anggaplah teksnya informasi sudah punya kita ya. Ini hanya contoh. Kemudian ini yang di belakang kita hapus. Oke, ini bisa digeser dulu. Ini kita hapus dulu. Oke, nah ini kita geser-geser lagi. Ya. Ini diganti dengan seperti ini. Ini biar kelihatan menyatu dengan, saya pindahin ke sini biar kelihatan menyatu. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya mau ganti teksnya, fontnya, jenis fontnya. Oke, saya mau pakai jenis font si Canva yang Popin ya, gampangnya Popin deh. Ya, ini kecil dikit. Kalau teman-teman mau menggeser spasinya, di sini ada space, ya, supaya line spacing-nya agak tidak terlalu rapat. Tinggal mainkan di line spacing-nya. Atau teman-teman mau fontnya ini lebih kelihatan renggang, tinggal digeser-geser aja. Jadi teman-teman bisa bermain desain teks dengan spasi juga ya, seperti ini. Oke. Kemudian ini dikecilin dikit. Oke, ini kalau teman-teman mau utak-atik template yang ada ya. Oke, ini kalau belum rapi tinggal dirapi-rapi. Enaknya di Canva ini kalau kita geser-geser, dia ada panduan gitu, ada panduan jarak yang sama, ada grid garisnya gitu ya. Atau teman-teman kepengen supaya lebih rata lagi, teman-teman bisa manfaatkan si ruler and guide dari si Canva seperti ini. Ya, ini cara aktifkannya dari file seperti ini ya. Itu ada setting. Nanti diklik aja show rulers and guide-nya. Ini kalau saya klik hilang dia, nggak ada panduan ruler and guide. Tapi kalau teman-teman mau pakai panduan, biasa saya suka pakai karena sangat membantu untuk mengatur tata letak desain dan teks.
Nah, teman-teman aktifkannya dari sini ya, show rulers and guide. Jadi nanti ini bisa dipakai gitu supaya kelihatan desainnya sama rata sebagai panduan kita, bantuan untuk membuat desain yang lebih ini ya, rata tata letaknya, ini bisa dimanfaatkan. Jadi tinggal diaktifkan aja rulers and guide-nya. Oke, teman-teman, ini salah satu contoh teman-teman memanfaatkan infografik memakai template yang ada. Tapi tetap ya harus diutak-atik, diganti teksnya, kalau bisa diganti warnanya, atau teman-teman bisa ganti dengan desain ilustrasi yang lain. Misalnya teman-teman tinggal cari aja elemen yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dari elemen di sini, teman-teman klik elemen, dicari lagi kata kuncinya tentang kesehatan mental. Ya, tinggal diklik aja. Nah, ini teman-teman bisa ganti. Ini misalnya kita mau ganti ya dengan yang ini. Bisa. Nah, itu bisa kok, tinggal diutak-atik aja. Dengan kita sudah dapat ide template tata letak dari template yang disediakan oleh Canva tentunya. Ini. Kemudian biasanya kita kalau mau desain elemennya itu suka yang senada ya, senada. Nah, ini mau saya edit dikit ya, supaya teman-teman dapat elemen yang senada. Caranya seperti ini teman-teman. Ya, ini dari elemen yang ada, teman-teman tinggal klik aja titik 3. Biasa di bawah itu dia ada satu set dibuat oleh kreatornya. Teman-teman tinggal klik aja view collection. Senadanya ini elemen orangnya senada, kemudian warna-warnanya itu senada, misalnya warnanya watercolor gitu ya, biasanya senada itu dibuat oleh kreatornya. Oke, misal seperti ini, terus ini yang di atas mau teman-teman ganti dengan yang ini misalnya. Ya, ini geser dulu. Oke, ini tadi mau diganti dengan yang ini. Oke, ini kita letakkan. Jangan lupa untuk memanfaatkan fitur positionnya. Ini letakkan di belakang supaya dia nggak menutupi teks ya. Nah, seperti ini, ya. Atau ada cara lainnya. Cara lainnya, kalau kita tidak mau repot-repot pindahkan ke belakang, di crop aja. Di crop. Ini elemennya, klik di atas tuh ada lambang crop. Ya. Teman-teman tinggal tarik aja seperti ini. Jadi dia otomatis kepotong. Jadi bisa dengan berbagai cara. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Mbak mau nanya. Iya, siap. Maaf ya Mbak, nanya terus. Apa dengan senang hati. Iya, tadi saya udah coba yang penggaris itu ya Mbak, yang di file. Nah, tapi saya ini kan lagi bikin desain yang buat Instagram gitu kan. Iya. Nah, terus yang keluarnya tuh 0, 1000, 2000 gitu. Nah, kalau itu bisa diatur nggak? Misalnya kita pengen jadi inci, atau jadi sentimeter, atau jadi milimeter, itu bisa diganti nggak ya? Di setting sesuai dengan kebutuhan kita. Ini maksudnya pertanyaannya yang ruler guides Iya. ini, Iya. ruler guides ini, atau Iya. resize? Ya yang ini. Ya. Kalau ini memang sudah bawaan dari si Canva-nya, gitu. Nah, kalau untuk ukuran inci, sentimeter, milimeter, gitu ya, kalau itu lebih kepada desainnya. Misalnya Mbak mau resize ke ukuran yang custom, gitu. Itu lebih ada pilihan px, inci, milimeter, sentimeter ada. Tapi kalau untuk ruler and guide ini nggak ada, karena ini nggak ngaruh sih sebenarnya Mbak. Karena ini garis bantu doang, garis bantu aja, nggak ada ngaruhnya dengan ukuran desain nantinya. Seperti itu. Oke. Sama satu lagi Mbak, yang tadi koleksi itu yang jadi senada, ini kan saya juga kalau pengen ganti-ganti, pengennya senada. Nah, itu tuh lihatnya di koleksi ya? Di koleksi. Ya. Walaupun tidak semua elemen yang dibuat satu set gitu ya. Tapi kebetulan ini elemennya ada yang satu set. Nah, seperti ini.
Jadi ini satu set. Ada set elemennya, ada kode set elemennya. Jadi itu biasanya carinya itu nanti dari titik 3. Bisa kita ulang ya. Iya. Nah, kita mau cari elemen tentang kesehatan mental. Oke, misal. Nah, contohnya mau pakai yang ini misalnya. Nah, kita mau tahu dia ini ada set koleksinya atau enggak gitu ya. Klik titik 3 elemen tadi. Kelihatannya ini ya. Kan kita tadi pakai ini. Ada titik 3, diklik. Nah, kalau di bawah ada view collection, biasa ada elemen yang senada, satu set. Diklik aja view collection-nya. Nah, kelihatan senada ya. Bagaimana bentuk mukanya gitu ya, bagaimana warnanya, biasa lebih senada. Biasa saya suka pakai elemen-elemen yang seperti ini, senada. Gitu. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat lisensi gitu ya. Sekaligus saya mau menginfokan ke teman-teman mengenai lisensi. Jadi ini ya, kalau ini sih sepertinya free ya. Nah, ini free. Ini kelihatan ya, desainnya ini free. Jadi teman-teman yang belum berlangganan pro bisa pakai ini bebas ya. Tapi nanti saya mau kasih lihat desain yang pro ya. Contoh, nah ini buat yang pro ya. Yang pro, teman-teman klik titik 3, di situ ada informasi tentang lisensi teman-teman. Ya, walaupun Canva ini instan, praktis gitu, tapi jangan lupa perhatikan lisensinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan desainnya ini, elemennya ini untuk diutak-atik lagi. Tidak boleh kita memakai satu elemen gitu. Jadi cuma elemen satu itu kemudian kita pakai di desain, kemudian kita share atau kita jadikan sablon di kaos atau kita jual lagi menjadi produk digital lain, itu tidak boleh. Tapi harus tetap diutak-atik, dia tidak boleh berdiri sendiri teman-teman. Jadi misalnya elemen satu ditambah dengan teks, ditambah lagi dengan elemen lain, jadi ada berbagai elemen, dia tidak berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi bagaimanapun kemudahan yang diberikan Canva, tetap perhatikan lisensi ya, karena di situ elemen dan template juga dibuat oleh para kreator. Seperti itu. Ini hanya sedikit tambahan, sekaligus menjelaskan tentang elemen tadi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau materi sudah sampai yang terakhir itu bagaimana memanfaatkan template, menambahkan kata kunci untuk mencari template yang sesuai. Kemudian saya lemparkan lagi ke teman-teman, silahkan kalau masih ada pertanyaan terkait materi komunikasi visual. Biarkan gambar yang berbicara. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman dimanfaatkan ya buat bertanya. Kan pasti ya semuanya membutuhkan desain di Canva ini. Ya. Yuk, aktif bertanya yuk, atau saya bacakan yang di chat ya, coba. Di chat ini banyak yang bertanya. Ini dari Mbak Tanti dulu ya. Bagaimana cara mendapatkan elemen Canva dengan desainer tertentu seperti yang kita inginkan? Misalnya, kita pas search di Pinterest, ada desainer elemennya Canva tertentu. Gitu. Ini tadi sudah dijelasin ya, apa mau dijelasin lagi Mbak Tuti? Misal nama desainer siapa nih Mbak Tanti? Mungkin boleh on mic Mbak Tanti Amelia. Misal si Sketchify gitu ya. Ya, si Sketchify. Nah, di sini biasanya kalau Sketchify itu dia project, nama project. Jadi mereka tuh ada tim project gitu ya. Nah, biasanya itu di Canva itu jadi kayak canva.com profile gitu ya. Contoh seperti ini Mbak Tanti. Kita kembali ke home dulu ya. Nah, di sini kita bisa save berbagai kreator-kreator
Oh sorry, ini dari halaman dashboard saya. Sorry, bentar. Mbak Tanti misalnya nama kreatornya siapa nih Mbak Tanti? Misalnya. Mbak Tanti. Biasa itu carinya kita itu misal masuk di sini. Biasa Canva itu ada yang kayak canva.com. Oh, ini katanya misalnya Mango Pops Doodle Style. Mango Pop Doodle Style ya. itu nama kreatornya ya Mbak Tanti? Iya, ini mungkin boleh on mic dong Mbak Tantri biar lebih clear ya. Mohon kerjasamanya buat yang bertanya. Boleh on mic aja biar lebih clear. Yuk, Mbak Tantri. Assalamualaikum, sorry mengganggu. Ya, Masa ganggu? silakan. Enggak, soalnya kadang-kadang penasaran. Terima kasih Teh Ani sudah disuruh on. Iya. Kan waktu itu nyari ada beberapa desainer yang elemennya tuh cantik-cantik gitu ya. Sempat saya ketik juga gitu, sempat saya catat juga. Terus udah gitu hilang. Nah, dia itu kebetulan pernah saya posting di Instagram, tapi terus saya nyari lagi nggak ketemu gitu, maksudnya begitu. Oh, Nah, saya juga lupa itu siapa. kalau gitu nggak bisa cari spesifik ya, Mak. Tapi kalau memang misalnya kadang di Pinterest itu kreator suka share misalnya template-nya, elemennya gitu ya. Dan ada nama biasa tidak selalu kreator itu menggunakan nama asli di akun Canva-nya. Biasa mereka tuh nama project-nya gitu, satu tim. Iya, iya. Nah, kalau misalnya ini ya, misalnya nama kreatornya tertulis di situ Tuti Queen, misal contohnya. Nah, di Canva-nya itu, Mbak Tanti masuk ke browser, pakai yang seperti ini, canva.com. Biasanya itu kalau profile, slash-nya itu P ya. Nih, seperti ini, canva.com P, profilnya. Kemudian misalnya nama kreatornya Tuti Queen. Mbak Tanti tinggal enter aja, di situ akan muncul profile si kreatornya. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, contohnya lagi misalnya biasanya yang gratis tuh Sketchify tadi ya, Sketchify Ya. misalnya. Sketchify tapi kayaknya biasa gitu loh. Kalau ini tuh kalau Sketchify itu memang gratis, banyak yang gratis ya. Tapi kalau nyari profile secara spesifik seperti itu Mbak Tanti. Canva.com kemudian /P itu profile, nama si kreatornya. Tapi gitu. kalau Mbak Tanti mau cari yang misalnya yang lucu-lucu doodle ya, satu aja ketemu gitu misalnya. Misalnya elemen doodle ya, coba. Misalnya. Nah, misalnya nih ketemu elemen doodle yang Mbak Tanti suka misalnya. Taruhlah ini nih misalnya yang si gambar bebek ini. Ya. Ini kelihatan kan di sini ada kreatornya. Nah, seperti ini. Kalau ini nama timnya biasanya, ini nama si kreator aslinya. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Nah, kalau itu tahu. Paling seperti kalau ini aja yang Mbak hilang Tanti. itu loh. Kalau yang hilang tuh siapa yang bikin, nah itu nggak tahu. Nah iya, kalau udah hilang memang susah ketemu. Gitu. Kalau udah Jadi hilang kalau susah ketemu, walaupun Mbak itu Tanti. Canva gitu ya, walaupun itu elemen Canva gitu ya, tapi kita nggak bisa searching ya kalau kita nggak tahu desainernya ya. Iya, Mbak Tanti. Kalau nggak tahu namanya, kita nggak bisa searching elemen yang dia punya apa aja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Tanti. Terima kasih Tanti. Oke, Mbak Tanti. Silakan Mbak Rahma. Udah resen, silakan Mbak. Iya. Makasih Teh Ani. Halo Mbak Tuti. Halo Mbak Rahma. Ketemu lagi. Ketemu lagi di dunia tidak nyata. Gak bosen-bosen kalau belajar Canva. Ini apa namanya? Saya terkendala lagi nih sama istilahnya apa ya? Copyright Mbak Tuti. Jadi kan sampai sejauh mana desain yang kita buat itu bisa di apa namanya istilahnya bisa dijadikan mata pencaharian gitu. Kalau apa namanya kan kita mengambil elemen-elemen itu kan dari Canva meskipun kita sudah misalnya Canva Pro. Nah, terus elemen-elemen yang ada itu kita modifikasi. Pokoknya desainnya itu belum pernah
belum pernah ada yang buat. Pokoknya kita yang punya desain sendiri, tapi elemen-elemennya itu menggunakan elemen dari Canva Pro. Terus kemudian misalnya desain itu mau dicetak, misalnya jadi kartu pos gitu, jadi kartu pos. Nah, dalam dalam sebuah community itu dia apa namanya mengharuskan membernya itu membeli untuk memperingati satu event tertentu misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah lewat dari event itu udah nggak boleh udah nggak boleh ada yang beli gitu. Nah, kalau menurut Mbak Tuti itu legal nggak? Takutnya apa namanya justru yang punya apa namanya ketika itu kan disebarkan Mbak Tuti itu disebar, desainnya itu disebar ke seluruh dunia karena kartu pos. Nah, khawatirnya yang punya yang merasa bahwa dia yang menggambar elemen itu, yang punya elemen itu apa komplain, ini kan elemen saya yang ada di dalam desain ini. Terus kalau misalnya dia tahu diperjualbelikan bisa dituntut nggak Mbak Tuti kayak gitu-gitu? Terima kasih Mbak. Pertanyaan pertama dulu ya Mbak, terkait copyright. Ini copyright yang Mbak Rahma maksud. Mbak Rahma misalnya sudah membuat desain unik, tapi tetap pakai elemen Canva, di copyright itu desain Mbak Rahma gitu maksudnya? Iya maksudnya enggak, maksudnya itu saya melanggar copyright yang punya elemen enggak gitu loh Mbak Tuti. Saya mengambil elemen kan kalau pro kan bisa sepuasnya gitu kan ya mengambil yang pro-pro gitu di Canva. Nah, terus kemudian dimodifikasi di desain. Itu ilegal apa ilegal enggak kalau misalnya ternyata dalam satu komunitas itu malah diharuskan membeli gitu. Kalau untuk desain yang non profit kan saya pernah lihat lisensi dari Canva itu kan boleh dipakai dengan apa dicetak seberapa banyak pun tapi tidak diperjualbelikan gitu loh kalau nggak salah baca pernah ada lisensi yang seperti itu. Boleh kok Mbak, tapi syaratnya seperti tadi, tidak boleh elemen-elemen Canva ini dipakai secara mandiri gitu. Mandiri itu dia tunggal. Misalnya tadi elemen doodle yang gambar bebek tadi, itu langsung plek ketiplek kita pakai desain di baju kita jual di sablon gitu ya. Kemudian di tote bag atau dimanapun. Atau seperti yang kartu pos. Kalau kartu pos itu kan biasanya tidak satu elemen yang digunakan. Betul. Ada Iya, elemen, betul. Ada teks, ada warna, ditambah lagi elemen-elemen mendukung seperti shape gitu ya, ada line. Itu boleh Mbak diperjualbelikan. Oh, boleh ya. Itu namanya produk jadi ya. Ada produk digital, ada produk cetak. Sama seperti kalau produk digital itu kita jual template. Kemudian produk cetak kita jual desain, di print orang, mereka bayar ke kita. Misalnya e-book juga seperti itu. Itu produk hasil jadi, itu boleh. Selama elemen yang digunakan bukan elemen mandiri. Kita boleh jual beli. Selama bukan elemen tunggal gitu loh ya Mbak ya? Iya, tidak boleh. Misalnya Iya, seperti yang tadi, misalnya ini kan satu elemen ya. Iya. Kemudian ini nggak ada sama sekali. Ini juga nggak ada background sama sekali. Nah, ini kan satu elemen ya, punyanya si kreator. Kita pakai ini, kemudian kita bikin dicetak di sablon, di kaos, di tote bag gitu misalnya, di kartu pos tadi lah. Cuma gini doang, kosong, minimalis. Itu nggak boleh. Karena ini dianggap elemen tunggal. Jadi harus ada misalnya warna background-nya diganti, ditambahkan teks gitu. Jadi ada beberapa elemen. Elemen itu kan teks termasuk elemen. Grafik termasuk elemen gitu ya. Jadi seperti itu Mbak. Berarti intinya selama dimodifikasi itu tetap nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Diperbolehkan sama Canva. Seperti itu. Makasih Mbak Tuti. Sama-sama Mbak Rahma. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada lagi nih Mbak dari Mbak Pirsti Ukti Molindi ya. Kalau mau menjadi kreator, apakah wajib daftar pro atau kayak gimana Mbak? Kalau kreator elemen dan template seperti ini ya, ini kreator elemen, kemudian tadi contoh yang template infografik, itu tidak wajib pro, free juga boleh, seperti itu. Jadi nggak ada kewajiban harus Canva Pro. Cuma kalau kreator di Canva terbagi dua teman-teman, ada kreator elemen, ada kreator template.
Kalau dulu yang elemen ini namanya kontributor ya. Kalau sekarang namanya sudah kreator elemen dan kreator template gitu. Nah, kalau kreator ini saat ini belum ada penerimaan, jadi masih ditutup. Mereka lagi verifikasi nih, karena Indonesia termasuk salah satu yang kreatornya itu banyak yang menduplikasi kreator lain, elemen dari kreator lain. Jadi sementara masih ditutup nih Indonesia. Mungkin nanti next ya akan dibuka lagi. Tapi kalau Canvasador dalam setahun itu, Canvasador tahu ya, Canvasador itu duta Canva. Nah, kalau Canvasador setiap tahun itu dibuka teman-teman. Dibuka untuk teman-teman submit. Gitu. Nah, syaratnya sendiri kalau Canvasador, teman-teman ini kan di sini kreator semua. Nah, salah satunya syaratnya itu kita itu kreator, kemudian sering posting. Posting itu nggak wajib teman-teman apa-apa itu desain Canva yang ilustrasi seperti ini enggak. Tapi misalnya untuk edit foto pun, edit foto, kemudian misalnya teman-teman pakai aplikasi eksternalnya Canva, tinggal tambahkan aja hashtag kalau teman-teman desain menggunakan Canva, itu juga nanti termasuk salah satu portfolio untuk menjadi si Canvasador, itu bisa. Tapi kalau kreator saat ini masih ditutup. Seperti itu. Mungkin bisa diinformasikan juga Mbak Tuti, biasanya itu pengumumannya di mana tuh kalau ada rekrutan baru itu ya? Biasanya kita anak-anak yang sudah menjadi duta itu suka share atau di akun Canva Indonesianya atau di akun Instagram Canva, akun sosial medianya ya. Canva Indonesia ada, Canva ada, dan biasanya akun-akun para duta Canva itu wajib share kalau ada penerimaan kreator, penerimaan duta Canva, itu biasanya di-share. Wah, keren tuh teman-teman. Iya. Jadi kan ikut acara ini, yang nggak ikut pasti rugi nih, nggak dapat informasi ya. Jadi untuk Mbak Tuti ini, nanti kita ngobrol setelah selesai ya. Kita Siap, selesaikan dulu aja ini Mbak. Nanti kita ada tanya jawab lagi ya. Silakan selesaikan dulu aja Mbak untuk materinya. Materinya sudah tadi Teh Ani sampai terakhir tadi template. Oh, sudah ya? Template, ya. Oke. Tadi sudah share tentang warna, tentang tipografi, Baik. tentang layout, sampai bagaimana teman-teman memanfaatkan template menggunakan keyword yang spesifik. Sudah. Oh, baik-baik. Nah, ini kan masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya, teman-teman. Ya. Silakan ini sekarang kita untuk diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan resen untuk open mic ya, supaya cepat transisinya. Karena untuk membaca chat itu agak siwer. Jadi kita ngobrol sedikit ya, Mbak Tuti. Ya. Saya kan mengikuti perjalanan Mbak Tuti ini dari pandemi itu benar-benar apa ya, menggunakan seluruh sumber daya yang ada di online ini benar-benar jadi cuan, terus ada views-nya gitu ya. Nah, itu boleh cerita sedikit dong Mbak perjalanannya, karena sekarang benar-benar sekarang Mbak Tuti jadi kanvasador, jadi pembicara di mana-mana, jadi pemateri, diundang ini itu, berkat karya ini gitu ya. Boleh cerita sedikit Mbak perjalanan? Awalnya kalau menggunakan Canva itu TNI saya itu dari tahun 2015. Iya. Dari 2015 kemudian kita dulu kalau Canva itu cuma template ya, taunya template untuk kebutuhan visual di blog. Kemudian iseng ketemu elemen. Nah, mikir nih ini elemen apa nggak bisa diutak-atik gitu ya. Khawatirnya seperti tadi itu lisensi, takutnya itu punya kreator nggak boleh ada lisensi. Kemudian setelah dipelajari ternyata ini elemen boleh diutak-atik. Walaupun waktu itu sempat ada pro kontra ya, maksudnya kontranya gini, ini nggak boleh, masih seperti itu ya, karena keterbatasan kita. Waktu itu kan di Indonesia belum ada perwakilan Canva Indonesia, walaupun kantornya belum ada ya, entitasnya belum ada gitu. Nah, jadi pada saat itu Canva itu masih membesar di Indonesia tuh besarnya share-nya kreator tuh untuk afiliasi gitu ya. Saat itu awalnya masih afiliasi TNI dan buka kelas juga, buka kelas karena ada beberapa permintaan membuka kelas membuat ilustrasi gitu ya. Kemudian saya juga dihubungi oleh Canva untuk menjadi afiliasinya Canva. Dulu sebelum ada Duta Canva, jadi Canva itu ada Canva All Star. Jadi teman-teman afiliasi yang banyak penjualan, saya tuh waktu itu alhamdulillah sempat jadi Canva All Star yang pertama, penjualan afiliasi Canva Pro yang banyak ya waktu itu.
waktu itu. Kemudian setelah dibuka Duta Canva, waktu itu tidak mendaftar, tapi sudah ada di komunitas desain Canva yang ada di Facebook gitu. Nah, Canva kemudian meng-email kalau saya kepilih jadi Duta Canva gitu. Ih, Seperti itu TNI. keren. Awalnya jadi Canvasador. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Ono nih. Silakan Mas Ono. Mas Ono, Padahal tiap hari juga udah bisa bertanya ya. ini ngerjain tuh kayaknya TNI. Iya. Mas Ono ini mau bertanya. Halo TNI. Iya. Pernyataan kali ya. Pernyataan itu teh, bukan bertanya. Iya. Pernyataan. Saya cuma mau bikin statement. Dulu Ya. kalau Kenapa? Hilang ya Mas Ono ya? Halo? Putus. mundur jauh ke belakang dulu, Mbak Tuti bikin istilah. Oh, halo, cek. Ya, udah. Sekarang udah ada lagi. Tadi Oh, sempat cek. hilang. Cek. Ya. Udah ada. Udah. Tadi sempat hilang Oke. ya. Sekarang silakan. Ya, ini kalau saya mau cerita mundur ke belakang dulu, istilah kami itu nganfa ya, ngutak-ngatik Canva itu berasal dari proses aja gitu, proses ngutak-ngatik Canva seharian karena pandemi. Jadi Kak Tuti itu setiap hari rebahan, tiduran sambil Ini ngutak-ngatik pas Canva pandemi pakai ya HP. Mas Ono ya? Pas Ya, pandemi. Pas pandemi kan? Halo? Suaranya hilang. Hilang Mas? ya itu pandemi ngutak-ngatik. Ya, lo betul, Iya. betul. Halo. Iya. Ini sekarang sudah kedengeran, sudah. Gimana Mas? Oh, halo. Awalnya dari pandemi itu, jadi Iya. ngutak-ngatik Canva. Mm-mm. Jadi awalnya pandemi itu ya ngutak-ngatik Canva itu sebagai proses lah ya. Aduh, suaranya putus-putus ya. Itu ya ngutak-ngatik Canva itu sebagai ilustrasi itu kan banyak elemen itu, makanya dia di awal itu langsung mempelajari lisensinya apakah Suaranya kurang jelas ya Mas Ono itu ya? buat senang-senang aja Oh, iya. bikin ilustrasi, maka dia nanti di awal itu langsung mempelajari lah. Ini putus-putus ya. Iya, putus-putus. Jadi nggak apa-apa, nanti aja dilanjut. Atau pakai mungkin di suaranya di Mbak Tuti mungkin ya. Sinyal ya, pengen aja dilanjut. Ya. Makasih. Ya, gimana Mas? Oke, ini Mau kita lanjut berbagi aja? layar sama Mas Ono ya. Mohon maaf. Gini, udah ya masuk ya. Udah. Ya mundur ke belakang lagi, istilah nganfa, ngutak-ngatik Canva itu berarti itu proses gitu ya. Jadi buka Canva terus ngutak-ngatik, ada elemen segala macam yang bisa dipakai menjadi desain ilustrasi. Nah itu awalnya Mbak Tuti bersinggungan dengan Canva itu karena senang membuat desain ilustrasi. Dan hal yang pertama dipelajari beliau itu lisensinya. Memang ini apakah ada banyak pertanyaan kan, apakah elemen ini bisa dipakai atau enggak atau gimana untuk kebutuhan lain-lain seperti ilustrasi buku atau apa. Itu gue bikin penasaran, akhirnya semua experience itu dicoba sampai kami juga bikin buku ublik itu pakai elemen Semuanya di Canva. dari Canva. Nah, terkait copyright dan lisensi, alhamdulillah sudah dipelajari, itu semua bisa dipakai selama kita kunpro. Tapi memang perlu dipelajari lagi untuk hal yang misalnya sifatnya itu komersil. Nah, yang sifatnya komersil itu ada aturan khusus memang. Nah, itu bisa didiskusikan lagi nanti sama Mbak Tuti seperti apa kalau memang tujuannya lebih kepada komersil. Nah, seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu aja tambahannya. Tani, terima kasih ya. Iya, makasih Mas Ono, jadi tercerahkan ya. Pernyataan. Jadi lebih clear nih jawaban dari Mas Ono karena tahu kan kondisinya pada saat itu ya di pandemi. Karena saya lihat juga terus proses brandingnya itu yang menarik gitu dari Mbak Tuti ya, dari perjalanan selama pandemi hingga hari ini gitu. Nah itu Mbak Tuti tadi menyambung dari yang pernyataan Mas Ono, itu kan kalau blogger sekarang udah bikin buku ya, Mas Ono juga buku. Nah kalau misalnya kita mau bikin desain buku dari Canva itu apakah diperbolehkan? Boleh Teh Adi. Karena di Canva itu apa-apa bisa ya sekarang ya.
Jadi Iya. untuk buku Mas Ono sendiri mulai dari draft gitu Hmm. ya, desain semua saya kerjakan di Canva seperti itu. Dan ilustrasi-ilustrasinya biasa kita kalau buku ya, ini juga waktu kepercetakannya penerbitnya. Iya. Biasa penerbit itu kalau yang desain dengan Canva dia beberapa dicek itu menolak gitu ya. Nah, kali ini penerbitnya benar-benar langsung approve. Karena apa? Buku Mas Ono kebetulan buku puisi ya. Buku puisi Iya. kan biasanya itu flat banget, nggak ada ilustrasi sama sekali gitu. Nah, ini penerbit langsung approve. Dan saya bilang kalau ini semuanya dikerjakan di Canva. Oh, nggak Iya. masalah. Karena beberapa penerbit juga Iya. sudah tahu kalau bagaimana lisensi di Canva ini dipakai gitu, termasuk gitu Teh Ani. Jadi ya alhamdulillah prosesnya kemarin nggak pakai lama gitu ya, langsung penerbit, langsung dicetak gitu. Semuanya pakai Canva Teh Ani. Oh, jadi itu harus melampirkan ini ya, apa sumber gitu atau mention Canva-nya apa enggak, Mbak? Enggak Teh Ani. Oh, yang penting Enggak. ya, yang penting seperti tadi kata Mbak Tuti ya, diganti-ganti apa? Iya, dimodifikasi. Maksudnya kalau buku ini kan tidak pakai template juga sih Teh Ani ya, tidak pakai template yang ada di AA. Jadi benar-benar desain dari kanvas kosong. Tapi tetap pemakaian si elemennya itu tidak boleh tunggal. Walaupun dari masing-masing satu lembar halaman itu ada beberapa ilustrasi. Nah itu kumpulan dari beberapa elemen. Kalau di buku publik yang saya desain ini itu rata-rata elemennya yang abstrak gitu, yang relate dengan isi puisi gitu. Jadi diutak-atik seperti itu Teh Ani. Oh iya, misalnya kayak transparansinya gitu ya. Iya. Okay. Kemudian warna elemennya yang shape abstrak ini diganti. Kalau sebentar ya, spill sedikit. Nah, untuk tulisan teks publik ini sebentar ya Teh Ani, ini mau di-spill sedikit tentang si buku publiknya. Nah, ini ya, ini spill sedikit deh buat teman-teman. Sebentar. Nah, ini agak ini ya, dapur-dapurnya publik nih. Nah, publik ini sebenarnya bukan dari font Teh Ani. Publik ini sendiri saya utak-atik menggunakan elemen-elemen dari Canva. Ini elemen aslinya. Nah, waktu workshop yang disupport oleh Canva pertama kali, karena tahu saya membuat buku, Canva mensupport. Nah, kita bedah desain buku publik ini. Terutama dari fontnya publik ini bukan font. Ini dari elemen-elemen di Canva seperti ini. Kelihatan ya teman-teman. Nah, ini dari elemen abstract shape. Nah, seperti ini. Sebelumnya ini dari elemen abstract shape seperti ini. Kemudian saya cut sesudahnya jadi begini, jadi huruf U ini. Ini juga desain yang awalnya dia itu blok, kemudian dipakai ganti warna. Seperti ini. Kemudian ini juga yang huruf L-nya, ini juga dari kombinasi abstract shape seperti ini, juga termasuk huruf K-nya, masing-masing dari kombinasi elemen. Seperti itu Teh Ani. Oh, jadi iya bisa kepikiran gini ya. Iya, makanya benar-benar diutak-atik itu isi bukunya itu bagaimana mulai dari ilustrasinya, yang kemudian bagaimana termasuk judul publiknya ini, font di depannya ini. Kebanyakan orang mengira ini pakai font apa Mbak, font apa enggak. Jadi ini pakainya dari elemen Teh Ani. Seperti itu. Ya, itu memotongnya pakai ini ya, eraser gitu ya? Enggak Teh Ani, pakai crop aja. Oh, di crop ya? Di crop aja. Oke, iya. Seperti itu. Oke, ada lagi Mbak contohnya? Contohnya ini lebih ke ini yang sampul ya, sampul. Kalau isi buku itu sebentar beberapa contohnya. Mungkin dalam waktu dekat ini Mbak Tuti ada event offline Canva mungkin?
rencananya Teh Ani, tapi Mm-mm. event offline-nya itu kita masih yang eh, rencananya nih ya, di luar kota sih masih Teh Ani, sama kayak yang kemarin Jogja. Iya. Rencananya masih Yang seperti itu. bersama Canva-nya gitu ya, sama Kalau bersama Canva-nya itu yang seperti Canva Labs ya, iya betul. Canva Labs. Nah, itu event Canva Global. Itu Mm-mm. biasanya setahun sekali Teh Ani. Tahun Hmm. 2024 kemarin udah di Tangerang, tahun ini 2025 alhamdulillah dipercaya lagi jadi host. Kebetulan Iya. mudik ya, jadi buatnya di Binjai, alhamdulillah dia approve. Walaupun banyak kanvasador yang mendaftar, tapi belum tentu semuanya di approve. Alhamdulillah, alhamdulillah Iya. banget dipercaya Alhamdulillah jadi host. ya, iya. Gitu Teh Ani. Makanya teman-teman di sini juga semuanya harus belajar ya gimana caranya. Ini adalah salah satu keberhasilan branding dari Mbak Tuti ya. Jadi memarketingkan dirinya sendiri itu yang perlu kita gali. Mungkin kapan-kapan Mbak Tuti boleh ya isi Selasa sharing untuk sharing tentang gimana cara Boleh Teh Ani, siap dengan senang hati. supaya teman-teman semuanya bisa belajar juga gitu ya. Entah jadi apapun itu kan harus mengasah personal brandingnya supaya bisa dipercaya gitu ya sama pihak lain. Wah, ini ada pertanyaan dari Mbak Raya ya. Oh, oke saya baca Pertanyaannya dulu gimana? ya. Oke, Mbak Raya menanyakan desain template untuk konten atau potongan artikel blog pribadi sebaiknya memakai desain yang sama dan konsisten atau lebih baik berganti desain berkala. Kalau untuk artikel ya, Mbak ya. Artikel blog ya. Kalau untuk artikel tidak harus selalu konsisten sih ya. Yang penting sesuaikan aja isi artikelnya dengan komunikasi visual tadi, desainnya gitu. Bisa saja misalnya isi artikel kita tentang finansial. Kemudian infografisnya tentunya yang sesuai dengan finansial gitu ya. Dan untuk warna juga nggak harus konsisten, kecuali kan itu memang desain websitenya atau desain blog. Kalau untuk di artikel nggak harus konsisten sih Mbak. Justru lebih banyak visualnya lebih enak dilihat ya. Artikel yang ini visualnya beda dengan artikel yang lain gitu Mbak. Jadi nggak harus konsisten di sini mungkin kan maksudnya warnanya, kemudian teksnya atau fontnya dipakai yang itu lagi ya, konsisten untuk Mungkin desainnya. iya, mungkin Mbak Raya boleh on mic aja Mbak biar clear pertanyaannya gitu. Sore Mbak Tuti. Sore Mbak. Jadi maksudku misalnya saya nulis nih di blog pribadi. Nah, terus kita mau juga share di Instagram feed gitu kan untuk supaya menambah engagement yang baca. Jadi cuplikannya mau dibuat desain potongan artikel yang inti-intinya aja gitu yang mau kita share di Instagram. Nah, itu kan pakai desain. Nah, sebaiknya desainnya itu setiap saya posting nanti artikelnya, misalnya besok ganti lagi kan pasti artikelnya. Nah, itu harus sama atau ganti-ganti, Mbak? Nggak harus sama sih Mbak, nggak harus sama. Oh, oke. Kalau saya sih lebih suka yang variatif ya. Hari ini desainnya beda, besok dengan artikel yang lain desainnya beda. Kayaknya lebih menarik sih Mbak. Jadi Oh, oke, baik. kecuali memang untuk di share di feed Instagram kan ada beberapa teman-teman yang konsisten dengan warna desain Instagram yang sama, itu boleh. Kalau untuk artikel di blog sendiri saya rasa nggak harus dengan visual konsisten gitu. Oh, oke. Iya, tapi maksud saya tadi yang di Instagramnya itu Kalau di berarti Instagram kalau bisa boleh. konsisten ya, kalau bisa Iya, ya. itu tergantung Oke. masing-masing kreatornya ya, karena kan ada Oke. beberapa yang memang harus konsisten dengan warna gitu ya, dengan font. Itu kembali ke gaya masing-masing. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Tuti. Sama-sama Mbak Raya. Oke. Baik, ini karena menjelang maghrib, saya kasih kesempatan untuk dua penanya lagi, silakan kalau ada yang Mau, mau Mbak? bertanya. Mbak Ani. Oke, silakan Mbak Dita. Iya. Siapa nih? Iya, Mbak Dita dulu ya, Mbak Dita. Oh iya, udah mau. Oke, iya, halo Mbak Tuti. Halo Mbak. Saya mau tanya itu, apa kalau misalnya kita bikin slide presentasi kan pakai Canva ya? Nah itu kalau misalnya kita pakai prompt itu kadang-kadang nggak muat itu gimana ya Mbak Ita? Maksudnya
promptnya itu apakah harus disederhanakan atau gimana ya, Mbak? Oh, Soalnya maksudnya Mbak mau membuat presentase menggunakan AI-nya Canva. Canva gitu, Canva AI. Memang kalau untuk prom Mbak, di Canva itu terbatas karakter, maksimal 280 karakter. Oh, oke. Tidak terlalu banyak. Seperti itu. Jadi yang singkat padat tidak melebihi dari 280 karakter. Tapi kita bisa ya membuat slide presentasinya langsung di Canva-nya tersebut ya. Bisa. Jadi Oke. biasanya itu dari Canva AI ya Mbak. Dari Mm-mm. Canva AI masukkan prompt ya. Jadi kan di sini udah ada Canva AI itu. Udah ada Canva AI. Mbak tinggal masukkan aja di sini promptnya ya. Kemudian di sini Mbak minta buatkan desainnya. Klik juga tab-tabnya di sini bisa, atau Canva AI-nya masukkan promptnya. Kemudian di sini Mbak minta buatkan desainnya untuk Mbak. Oh, Seperti sama itu. kayak Di sini GPT juga lah ada ya berarti. presentase. Iya, tinggal diklik aja. Oke. Nah, ini juga bisa berlaku untuk misalnya kita mau buat feed, tampilan di feed atau di blog gitu ya. Boleh. Bisa ya. Boleh. Di sini kan juga kalau Canva AI ini lagi banyak ya. Kemudian kalau untuk ada Magic Media, ada Magic Studio yang bisa dimanfaatkan untuk membuat desain di Canva. Harus pro ya, Mbak? Beberapa pro. Oh, oke. Seperti itu. Termasuk Magic Write-nya, seperti ChatGPT. Itu juga pro. Oke. Mm-mm. Oke, pengen banget ini desainnya bagus-bagus soalnya. Nanti bikin sama mau make C community diundang Mbak Tutinya. Iya, Ya. benar. Mbak Tuti siapin red Boleh, boleh, card-nya boleh, aja ke boleh. Mbak Dita. Iya, benar. Nanti diundang. Siap, Mbak. Oke, makasih Mbak Tuti. Sama-sama, Mbak. Oke, satu lagi tadi siapa? Satu lagi tadi yang raise hand, boleh? Tadi siapa ya satu lagi ya? Nggak jadi kah? Mungkin sudah terjawab dengan pertanyaan yang sama. Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri aja untuk kali ini. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Kita akan foto bersama dulu. Sebentar. Ini tampilannya gimana ya? Boleh stop share dulu mungkin ya Mbak Tuti ya. Gimana ya? Boleh di stop share dulu Mbak Tuti. Stop share ya? Gimana Iya. ya? Sebentar. Iya. Stop share. Oke. Oke ya. Mari kita foto bersama dulu. Teman-teman boleh untuk on cam dulu ya. Supaya kita bagus. Oh, terima kasih ya ada Mas Ikrom juga. Tadi saya kira nggak ada laki-lakinya ya. Tadi ada Kang Topik juga ya. Oke ya, sebentar ya. Satu, dua, ayo, satu, dua, tiga. Oke. Untuk yang kedua, di baris kedua, satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir full time di hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ya, ternyata apapun Amin. juga bisa dicuankan. Ya, Mbak Tuti saya baru tahu ada yang namanya kanvasador, ada yang namanya kreator. Wah, ini harus kita gali lebih dalam lagi mungkin ya. Nah, selain itu juga kenapa ISB ini selalu menerapkan kepada teman-teman yang ikutan workshop, ISB workshop harus menulis artikel setelahnya. Ini bukan keperluan sponsor ya, karena ISB tidak ada sponsor untuk event kali ini. Jadi ini manfaatnya untuk teman-teman sendiri supaya blognya terupdate. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa berbagi ilmu untuk teman-teman yang tidak ikut workshop kali ini dan menjadi amal jariah tentunya ya untuk teman-teman. Jadi mari kita konsistenkan lagi ngeblognya dan kita
tingkatkan values-nya dengan menambahkan desain dari Canva seperti ini. Ya, ada storytelling dan lain sebagainya. Pak, untuk di ISB workshop berikutnya. Terima kasih untuk Mbak Tuti atas ilmu, wawasan, dan waktunya. Terima Juga, kasih Teh Ani. ya, untuk teman-teman semuanya juga. Silakan Mbak Tuti untuk closing statement untuk teman-teman. Terima kasih Teh Ani, terima kasih untuk teman-teman blogger semua atas waktunya. Semoga sesi sharing hari ini bermanfaat. Saya mengajak teman-teman terus berkreativitas dengan Canva, karena di Canva apa-apa ada, gitu ya. Kemudian satu lagi, saya pengen menghimbau ke teman-teman, karena kita sesama kreator, kalau bisa pakai Canva-nya yang legal ya, jangan yang beli di marketplace. Itu aja Teh Ani, terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Mbak Tuti. Selamat sore teman-teman Selamat semuanya. sore semuanya. Assalamualaikum. Sudah boleh Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Selamat Terima sore. kasih semuanya. Selamat sore. Bye. Assalamualaikum. Selamat sore.